Bagi dunia, COP30 adalah panggung kolaborasi global. Bagi Indonesia, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa komitmen hijau bukan sekedar janji diplomatik, melainkan strategi pembangunan berkelanjutan. Lantas apa saja langkah-langkah ataupun bagaimana seharusnya Indonesia bisa mengawal komitmen keberlanjutan di COP30 yang juga menandai 10 tahun lahirnya Paris Agreement di 2015. Untuk mengelaborasi hal ini telah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih atau Viraya INB, Ibu Susanti Sitorus. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Mas Yudi. Terima kasih sudah datang ke CNN. Ini kabar baik ya, terkait dengan COP30 banyak sekali harapan. Terutama kalau kita bicara mengenai pemanasan global yang ditargetkan tidak bertambah 1,5 derajat Celcius per tahunnya. Sebenarnya apa kedatangan kita di COP30 dan peran Indonesia seperti apa sih Bu? Oke. Baik, makasih. Setiap COP itu kita selalu menaruh harapan ya. Terutama sekali karena setiap tahun kita mendapatkan laporan bahwa suhu rata-rata dunia itu makin meningkat. Berarti krisis itu makin terasa dan makin besar kemungkinan membawa dampak-dampak yang negatif. Untuk COP30 bagi Indonesia, menurut kami Indonesia perlu hadir dengan komitmen yang kuat, terutama tahun ini kita melihat negara pengemisi terbesar Amerika Serikat dalam hal ini sudah tidak lagi di panggung ya, mundur dari Paris Agreement dan juga multilateral secara umum itu mengalami kemunduran. Nah, Indonesia perlu hadir mendukung Brasil bersama dengan negara-negara emerging economies lain menjadi pemimpin baru di dunia dan menegaskan bahwa multilateralisme itu penting karena tantangan perubahan iklim itu tidak bisa hanya ditangani oleh satu dua negara, satu dua wilayah saja. Semua harus memberikan kontribusi. Nah, itu yang pertama, Indonesia perlu hadir memperkuat ketegasan itu. Yang kedua juga yang penting untuk Indonesia, delegasi Indonesia di sana, COP30 ditegaskan oleh presidensi Brasil, ini the COP of implementation. Jadi di sana nanti ada upaya untuk memperjelas komitmen pendanaan yang diharapkan bisa mencapai 1,3 triliun dan diharapkan rinci pada COP30 ini jelas gitu ya, dari mana sumbernya, akan disediakan dalam bentuk instrumen apa, terus untuk sektor apa saja gitu, dan siapa yang memberikan kontribusi tersebut gitu. Nah, ini walaupun sekarang di banyak emerging economies termasuk Indonesia kita mulai juga memikirkan pembiayaan dengan kapasitas sumber daya sendiri, tetapi komitmen dari global ini juga tetap perlu terutama di negara-negara industri maju ya, tetap perlu ditagih gitu, sehingga kita bersama-sama memiliki kapasitas, baik negara yang ekonominya sedang maupun yang lebih rendah, punya kemampuan untuk mengatasi berbagai dampak dari perubahan iklim dan juga ikut termasuk misalnya melakukan transisi energi. Iya, kalau kita bicara pendanaan climate finance ini merupakan salah satu isu juga ketika suatu negara akan meningkatkan transformasi dari energi fosil ke energi yang lebih terbarukan atau EBT Indonesia. Kalau saya mengutip pernyataan di Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dia Sendro Priyono mengatakan bahwasanya tadinya dari Copenhagen Accord itu akan memberikan bantuan 100 juta US dollar per tahun. Nah, sejauh ini seperti apa progresnya, mengingat memang tidak murah ya Ibu ya untuk membangun EBT Indonesia, butuh dana besar. Kalau hanya mengandalkan dari APBN sepertinya berat, dan investasi juga butuh dana investasi dari luar juga. Bagaimana Anda melihat ini? Tahun 2009 itu Copenhagen Accord itu adalah COP pertama yang saya ikuti. Jadi saya ingat betul mengenai komitmennya. Dalam perjalanannya yang perlu ditekankan adalah mulai ada transparansi dari negara maju, berapa jumlah dana yang dia keluarkan. Tapi memang selalu tidak pernah cukup ya dibandingkan dengan kebutuhan. Itu intinya. Lalu ini saya ingin juga berbagi perkembangan pemikiran mengenai climate finance. Jadi sebetulnya istilah climate finance, green finance itu seperti di luar
pendanaan konvensional. Nah, seharusnya finance ya finance saja. Betul. Yang malah kita harus mengupayakan agar finance yang sekarang masih di konvensional itu bisa juga mendukung upaya-upaya untuk transisi energi, untuk pelestarian lingkungan secara umum, untuk mengurangi deforestasi. Nah, ini salah satu cara berpikir yang menurut saya perlu ditingkatkan adalah bagaimana melihat aksi perubahan iklim yang sekarang dikategorikan sebagai aksi perubahan iklim itu dapat membantu meningkatkan ekonomi. Nah, ekonomi siapa? Nah, ini mulai di ekonomi pemerintah, pemerintah pusat, daerah, dan jangan lupa ekonomi masyarakat. Jadi misalnya kalau ada target untuk peningkatan surya atap yang kemarin Pak Presiden kan menyebutkan pada pidato kenegaraan di bulan Agustus ya, Indonesia 100% energi terbarukan dalam 10 tahun. Lalu diikuti kemudian tambahan 100 gigawatt PLTS ya yang akan dilaksanakan di desa-desa. Nah, mungkin kita perlu melihatnya ini manfaat untuk ekonomi masyarakat apa? Misalnya kalau surya atap jelas untuk mengurangi tagihan listrik. Betul. Bagi yang di desa-desa, bagi yang di pelosok itu akan membuat mereka memiliki akses terhadap listrik lebih baik lagi. Jadi bukan hanya sekedar penerangan tetapi juga untuk kegiatan ekonomi mereka. Nah, jadi kita melihat ini sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, transformasi ekonomi. Nah, jadi kalau sudah begitu kita nggak berpikir oh climate finance yang mana gitu. Jadi kita jadi cara berpikirnya adalah sejauh mana finance pendanaan itu dapat digunakan untuk transformasi ekonomi yang real gitu ya, yang akan dirasakan juga oleh masyarakat, industri, pemerintah daerah dan keseluruhan masyarakat Indonesia. Jadi ada multiplier effect juga dari kebijakan ini ya, Bu. Jadi ada beberapa sebetulnya proyek. Jadi gini, mungkin kita perlu juga melihat bagaimana pembiayaan itu. Kita mau mendanai apa sih harus jelas dulu ya. Lalu di situ kita lihat ini manfaatnya masuk ke dalam private goods atau public goods. Public goods itu berarti bermanfaat buat semua orang. Kalau private goods itu hanya untuk misal untuk usaha tertentu gitu ya. Lalu kemudian juga ini bisa dilakukan oleh swasta. Nah, UKM termasuk. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan swasta, public finance, pendanaan publik itu sebaiknya memilih yang lain. Yang sulit atau yang misalnya belum tercover gitu ya. Jadi sehingga kita semua ini bisa target-target terpenuhi. Kalau misalnya kita masih selalu mengandalkan pada pendanaan publik, itu nanti terjerat dalam suatu kerangka berpikir, oh kita nggak punya ruang fiskal gitu. Lalu kemudian juga, oh ya nanti kita baru mau akan bertindak kalau misalnya ada hibah, baru ada, lalu membutuhkan pembiayaan yang sangat low concessional gitu. Tapi itu memang penting ya. Tapi di awalnya itu mesti jelas dulu kita mau membiayai apa. Jadi balik ke pemikiran yang mendasar ya. Kalau mau membiayai sesuatu jangan langsung bertanya ada uangnya atau enggak, tapi kita mau membiayai apa, ya kan gitu. Di Indonesia kan kapasitas sektor swasta sudah sangat besar juga, dan UKM kita juga banyak loh. Kalau PLTS kecil itu bisa dilaksanakan oleh koperasi, oleh UKM gitu. Jadi saya contohkan misalnya di Pakistan yang sekarang sedang diperbincangkan banyak orang ya. Dalam 2 tahun itu mereka bisa meningkatkan adopsi solar ya, PLTS solar itu sangat besar. Tahun 2024 itu tambahan 17 gigawatt, tahun 2023 kalau nggak salah 19 gigawatt. Yang di sistem kelistrikannya itu hanya 3 sekian gigawatt. Selebihnya apa? Itu masyarakat. Di masing-masing rumahnya, bahkan untuk charging di perahu di mana gitu tuh, itu adalah bukti bahwa pemerintah kalau di Pakistan itu kasusnya karena masyarakat sudah sangat tidak mampu untuk bayar listrik.
Ya, dan kebetulan itu impor dari Cina murah dan pemerintahnya membebaskan biaya impor dan kalau tidak salah juga ada pajak penjualan yang dibebaskan. Nah, sehingga sampai masyarakat yang paling rendah ekonominya pun mampu membeli dan akhirnya akses listriknya terpenuhi gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara mengenai bagaimana pembiayaan transisi energi, aksi iklim itu tidak selalu yang skala besar gitu. Banyak skala menengah dan skala kecil yang intinya ini akan membantu pergerakan ekonomi. Ketika ekonomi bergerak sampai di desa-desa gitu ya, di berbagai provinsi, ini akan membantu juga kita mulai mengubah struktur ekonomi kita gitu ya. Sekarang ini kan kalau kita lihat kita masih sangat bergantung ya pada sumber daya ekstraktif gitu, kemudian juga perkebunan pertanian besar gitu, yang itu semua emisinya emisi gas rumah kacanya besar dan juga kemudian ada dampak-dampak lainnya. Gitu. Kalau tadi kita bicara mengenai anggaran yang memang sepertinya harus ada korporasi besar tidak dari pemerintah, swasta, tapi juga kesadaran masyarakat. Tadi Ibu memberikan contoh negara tetangga bisa melakukan swadaya listrik ya Bu ya. Nah ini menarik tentang bauran energi terbarukan Indonesia. Data dari pemerintah sendiri targetnya 20% ke atas di 2025 tapi direvisi menjadi 17 hingga 20%. Apakah ini suatu bentuk ketidakpercayaan diri pemerintah mengingat memang kita melihat transisi EBT ini di Indonesia terkesan lambat setiap tahun tidak sampai 1%. Apa yang Ibu lihat kendala ini sementara Presiden Prabowo meminta ini segera digenjot, segera direalisasikan seperti itu, bagaimana Bu? Ya, itu sebetulnya karena mungkin cara berpikirnya ini didanai oleh sendiri oleh pemerintah gitu. Kalau tadi kembali kepada yang saya katakan bahwa ini dibuka partisipasinya secara luas, ini kan sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kalau saya tadi menyebutkan angkanya saja hanya dari surya, atap. Betul. Di Pakistan itu dalam 1 tahun itu bisa 19 gigawatt, bisa 17 gigawatt. Itu kan itu sebenarnya di Indonesia apalagi ya gitu. Kita punya potensi energi terbarukan sampai 3.800 gigawatt gitu ya dari berbagai sumber tentunya. Nah, perjalanan yang target tadi harusnya kan 2025 ini tercapai 29% dari bauran energi primer ya. Dan kalau saya tidak salah 15% baru tercapai. Jadi ya pelajari cara-cara kemarin seperti apa, berarti itu yang harus diperbaiki gitu. Apakah dari mulai sebenarnya hambatan terbesar itu seringkali adalah kebijakan yang tidak konsisten. Seperti apa Bu? Mungkin contoh konkret kebijakan tidak konsisten, tidak mendukung transisi energi ini. Jadi 2 hal. Jadi misalnya perubahan dalam kebijakan itu biasa, tapi perubahannya harus dalam satu trajektori yang jelas, ya kan? Karena misalnya Presiden memberikan komitmen ya energi terbarukan 100%, itu bagus. Itu ambisi itu penting, memberikan sinyal kepada masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri bahwa kita memiliki komitmen tinggi. Tapi itu belum cukup untuk menjadi terjemahan sinyal ke pasar, sinyal ke investasi. Jadi perlu ada kemudian turunannya. Jadi ini kan semua hal sekarang nggak bisa dilaksanakan hanya satu kementerian. Betul. Kalau kita mau meningkatkan surya atap misalnya ya, tapi dengan industri manufaktur sendiri, tidak hanya impor, ya kan? Nah, berarti itu harus ada kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan kementerian-kementerian lainnya, ya kan? Karena kita punya sumber mineralnya untuk itu. Nah, jadi dari harus ada jelas siapa yang melaksanakan komitmen ini. Nah, ini kan mungkin yang sebelumnya tidak ada. Nah, itu perlu diperbaiki. Yang kedua adalah perlu diturunkan kepada target-target yang lebih spesifik. Misalnya dimandatkan ke industri tertentu, ya harus sekian persen pakai energi terbarukan. Lalu misalnya perumahan-perumahan akan mendapatkan insentif kalau perumahannya surya, gitu. Lalu jadi ada suatu paket antara insentif dan disinsentif. Nah, disinsentif ini juga penting. Energi terbarukan dianggap tidak kompetitif di Indonesia karena di fosilnya, energi yang dari fosilnya itu masih mendapatkan dukungan dari pemerintah
disebutnya tidak subsidi ya, tapi kemudian seperti disubsidi sehingga harganya itu artificially jadi lebih murah gitu. Nah, jadi insentifnya untuk mendorong energi terbarukannya tadi melalui cara yang mandatory ya, ataupun ada yang berupa dengan insentif, tapi juga dari sisi fossil fuelsnya itu perlu diberikan disinsentif gitu, termasuk carbon tax atau seperti itu. Nah, mengenai COP30 sendiri, COP30 ini harapan besar dimandatkan ya buat para delegasi yang akan ke sana. Bagaimana peran Indonesia dan juga Brasil bisa menjadi salah satu game changer untuk perubahan iklim dunia menjadi lebih baik, transisi energi renewable dan green energy. Apa kedepannya Bu, seandainya setelah ada kesepakatan, kadang-kadang kan implementasinya itu menjadi PR dan seringkali tidak terapresiasi dengan baik di semua kandidat maupun terlaksana dengan signifikan. Apa nih Bu, action plan-nya misalkan setelah terjadinya COP30 ini? Oke, setelah COP30 ya yang minimal sekali adalah sosialisasi ya. Jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan kami sangat mengharapkan sebetulnya di pemerintahan sekarang bisa lebih terbuka untuk mengundang masyarakat sipil juga. Sebetulnya sebelum COP juga ya, kemudian dalam perumusan dokumen-dokumen yang akan disampaikan kepada UNFCCC gitu ya. Nah, setelah COP30 ini wajib ya ada sosialisasi, tapi kemudian yang kami ingin lihat juga adalah yang sudah dibuat targetnya atau sudah disampaikan dalam komitmen resmi dalam berbagai sektor ya oleh pemerintah, itu kemudian diperjelas kepada publik, karena penjelasan itu juga menjadi sinyal kuat bagi investasi. Kita selalu mengeluh ya gitu, ini pembiayaannya nggak ada gitu, uang itu tidak akan datang kalau sinyalnya redup-redup gitu, ada biar pet gitu ya. Nah jadi dari COP30 ini karena benar-benar sekarang multilateralisme sedang mengalami perubahan tatanan yang cukup mendasar ya. Kita sudah tidak bisa menggantungkan banyak hal itu dari kestabilan politik di tingkat internasional. Jadi, nah ini yang kami harapkan juga ada komitmen kuat untuk kita meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih baik dengan negara-negara emerging economies yang lain gitu. Kita memiliki kesamaan dalam ambisi, tapi juga dalam tantangan ya, tantangan ekonomi dan politik. Jadi harapan kami ada kemitraan yang lebih kuat itu karena memang tidak ada negara satupun di dunia yang bisa mencapai emisi nol bersihnya itu tanpa kemitraan internasional, gitu. Dan dengan tantangan yang ada dari geopolitik dan geoekonomi internasional saat ini ya, kita perlu melihat yang kawan-kawan ini ya kan gitu. Misalnya dalam isu bukan hanya energi terbarukan, juga dalam isu mineral transisi. Ini kan banyak sumber-sumber mineral itu adanya di negara-negara emerging economies ya kan, atau di Afrika, Latin America, Southeast Asia gitu ya. Nah ini kan dengan ada geopolitik, sementara industri manufakturnya ya yang kuat tuh di Cina ya kan. Tapi buyersnya di tempat lain gitu. Jadi ini merupakan suatu kalau catur nih gamenya baru nih gitu ya. Nah bagaimana nih kembali kepada tadi yang saya sampaikan bahwa isu perubahan iklim ini sangat erat dengan isu ekonomi dan juga politik gitu. Jadi kita perlu lebih melihatnya secara komprehensif, strategi ke dalam negerinya, tapi juga ke internasionalnya. Ya, karena kalau kita ingin menjadi yang terdepan, menjadi pemimpin, kita juga memastikan bahwa bersama di masyarakat ini juga merasakan manfaatnya. Gitu. Jadi di sini perlunya ada kolaborasi semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga investor, masyarakat, dan juga isu multilateralisme ini merupakan salah satu hal yang menjadi fundamental juga untuk kedepannya mengatasi isu global, di mana tidak hanya sekedar
isu satu pihak tapi juga semua, karena bumi ini tempat kita satu-satunya kita tinggal dan kita meneruskan hidup untuk anak cucu kita. Ibu Susanti, terima kasih sekali perbincangannya, sayang sekali waktu terbatas. COP30, COP30 segera berjalan, mudah-mudahan banyak memberikan angin segar ya Bu terhadap perubahan iklim yang sangat mengkhawatirkan kali ini, karena Jakarta aja hujan bisa panas setiap saat berubah-ubah. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh semua warga bumi yang lain. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Bu, salam sehat selalu.